Oke lah. Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya saya dengan Ibu Hana sudah menyiapkan bahan tentang hari ini topiknya adalah arus kas dan akunting dasar. Tapi tadi kami ngobrol dan juga kami diberi pengarahan dari Ibu Panglima, mungkin agak sedikit berbeda. Sedikit berbedanya adalah begini. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu, saudara-saudara datang ikut memilih kelas Yusuf ini kepingin bahwa nanti saya akan diajari tips and trik bagaimana saya nanti bisa pulang bekerja, kalau kemarin investasi atau bagaimanapun ya. Dan saya mendapat terobosan di ekonomi saya, keuangan saya. Jujur, yang seperti itu angkat tangan. Terima kasih. Saya rasa sebagian besar begitu ya. Ya, cuman malu angkat tangan. Ya. Nah, ini juga malu, ini juga penghalang ini. Kemarin di kelas investasi kan ada firman yang tidak malu meminta 3 roti. Ya. Jadi jangan malu, harus terbuka supaya kita saling mengenal dan kita bisa tepat melakukan hidupku menggenapi firman-Mu yang kita ucapkan tadi. Nah, Bapak Ibu, bukan untuk membuat Bapak Ibu kecewa, tapi kalau itu yang Bapak Ibu harapkan, bukan itu yang akan didapatkan. Jadi kelas ini atau retret ini bukan retret yang akan mengajarin, terutama kelas Yusuf ini bukan kelas yang akan mengajarin Bapak Ibu dengan tips and trik harus lakukan ini, terus kemudian profit dan jadi kaya. Bukan. Kelas Yusuf, bacalah sejarah perjalanannya Yusuf. Dimulai dengan jubah yang maha indah, jubah anak manja. Manja itu bukan harus anaknya orang kaya. Semua orang bisa dimanjakan. Punya nggak punya, anak pejabat, anak orang biasa bisa dimanjakan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Diberi jubah yang maha indah. Dia memang dimanjakan dari saudara-saudaranya. Tapi ada saatnya Tuhan minta jubah itu dilepas. Dicelup darah binatang, masuk ke jubah hamba, jubah perbudakan, kemudian dikhianati, difitnah, kemudian dapat karunia Tuhan, kemudian diangkat. Nah, baru setelah diangkat, Yusuf keliling negeri Mesir, dan dia bilang kumpulkan 20% dari hasil panen. Itu yang kita bahas kemarin kan? Itu yang harus kita mulai start. Tapi ingat, ternyata sebelum memulai yang 20% dikumpulkan untuk disimpan ya sebagai cadangan di kondisi emergensi atau juga di masa kelaparan atau kita kondisi darurat tadi, adalah perjalanan tadi yang Yusuf jalani. Jadi begini, tadi saya sudah sepakat dengan Ibu Hana. Ibu Hana mana ya? Kok nggak kelihatan? Nah, jadi bahan akan tetap kami pakai, slide-nya tetap akan pakai. Sebagian besar akan kami lompati. Tapi percayalah, yang saat ini kami akan lakukan adalah mengajak Bapak Ibu semuanya melewati proses itu dan menjadi kuat seperti yang Ibu Panglima katakan, 3 kali lebih kuat. Bukan dengan cara tips and trik, tapi dengan cara melewati proses, kerja keras, dan selalu tanya Tuhan setiap langkah kita seperti apa. Itu yang akan membuat kita 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali lebih kuat dari itu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Nah, oke. Sekarang bicara yang lebih, mungkin sedikit lebih personal lah. Tapi saya di sini tuh silau sekali dan saya nggak enak. Saya di sini aja. Ternyata masih sama silaunya. Supaya nggak menyinggung perasaan, tidak menyebut angka-angka, boleh saya tanya dengan jujur, di antara Bapak Ibu sekarang semuanya di sini, yang pendapatannya
salah posisi. Yang pendapatannya sama dengan UMK di daerah Bapak Ibu masing-masing. Tahu ya UMK ya, upah minimum kabupaten. Kan kalau dia nggak disebut angkanya. Jadi saya minta dengan hormat supaya kita tahu aja, bukan untuk menghakimi, bukan untuk apa-apa. Ada nggak? Atau semua sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali UMK? Di atas, rata-rata di atas ya. Nah berarti ya nggak apa-apa, kita kan juga pengen tahu. Saya ingin terus terang belajar, ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkomunikasi langsung, kita saling mengenal. Dan mungkin kalau ada waktu, karena slide presentationnya akan kita banyak potong, jadi mungkin kalau ada waktu kita akan sediakan tanya jawab ya Bu Hana ya. Nah jadi kita harus saling mengenal, ya kita harus saling mengenal. Oke, nah untuk memulai kerangkanya supaya kita akan ikuti suatu kerangka, yaitu presentasi yang sudah kita siapkan, tapi kita akan masuk kepada topik-topik yang seperti saya katakan tadi, perjalanan Yusuf. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan interaksi, ada supaya kita saling mengerti. Saya mau tanya sekarang, yang barusan diterangi tentang laporan keuangan, tentang 4 laporan keuangan ini, Bapak Ibu ngerti atau tidak ngerti, atau mumet atau bosen? Jawab yang jujur. Hah? Mumet ya? Belum. Yang ngerti sekali siapa? Statement of changes in financial position, capital, apalagi itu tadi. Tolong kembali ke slide sebelumnya dulu. Jadi gini, Bapak Ibu, supaya saya lihat banyak yang ngantuk soalnya. Bukan apa-apa, yang disiapkan Bu Hana 100% benar, itu adalah teknis accounting, memang itu. Tapi saya ingin memberikan makna, ya, seperti tadi Bu Hana bilang makna. Maknanya apa sih kira-kira laporan keuangan ini buat Bapak Ibu? Hah? Apa? Maknanya mengontrol keuangan. Boleh 1, yang lain? Hah? Mungkin bisa dibantu teman-teman Rock membawa itunya, speakernya supaya dengeran. Ya Bu. Menurut saya untuk mengatur keuangan supaya bisnis kita tidak rugi dan kita bisa mengetahui profit yang kita hasilkan. Ya betul, 100. Yang lain, tapi banyak, bukan hanya itu sih. Maknanya gitu, kira-kira gitu. Itu untuk orang keuangan sih ngerti, tapi yang bukan orang keuangan, siapa di sini yang sekolahnya bukan sekolah keuangan? Oh banyak banget kan? Buat Bapak kira-kira apa artinya? Iya. Kalau di tempat saya kan, kalau saya di gereja juga butuh ya untuk administrasi. Iya, oke. Ya, oke. Supaya nggak berpanjang-panjang. Laporan keuangan itu sebetulnya adalah sensor. Mungkin terlalu teknis bahasa sensor. Bapak kalau naik motor, naik mobil, Bapak perlu lihat apa? Kecepatan. Supaya jangan didenda. Di Jakarta kan ada kamera etle, di atas 100 denda. Di Jakarta, mungkin di daerah belum ya Pak ya. Kalau kekencengan, oh iya, ya. Kalau kekencengan, bahaya. Oh iya, ini saya barusan dikasih tahu nih, panitia luar biasa nih, ada hadiah nih yang buat menarik supaya Bapak Ibu aktif, tidak ngantuk dan menangkap. Bayangkan Anda sedang naik mobil. Di situ ada speedometer, ada penunjuk, apalagi selain speedometer? Bensin, betul. Apalagi selain bensin? Apa? Ya. Rating panas, ya, mobilnya overheat. Itu menggambarkan kondisi kita. Tadi kita sudah janjikan, masuk sini, milih kelas Yusuf, berarti akan diproses, dididik, tapi untuk menjadi besar. Nah, laporan semua yang diceritakan ini jangan dilihat ruwetnya, jangan dilihat istilahnya, karena sekolahnya sendiri 4 tahun. Bener ya Bu Hana ya? Bayangin sekolah 4 tahun sekarang cuma waktunya setengah belum jam. Tambah gitu, S2 Bapak Ibu. Disuruh ini kan pusing ya, tapi ini adalah speedometer lah. Indikator. Apakah Bapak Ibu sedang kecepatan? Apakah Bapak Ibu sedang boros? Apakah Bapak Ibu sedang
pelit termasuk. Boros lawannya pelit ya, kan gitu. Nah, sekarang saya mau menerapkan satu hal yang penting untuk nilai value kita. Untuk nilai value kita adalah gini. Dengan mencatat, nggak usah lihat laporan keuangan dulu. Dengan mencatat, kita itu akan tahu. Saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh. Bapak pengen beli jam tangan, ya. Namanya siapa Pak? Pak David pengen beli jam tangan. Dia cek di online nih, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Jam tangan itu harganya ada yang berapa Pak? Yang paling murah kira-kira? 500.000. 25.000 juga ada, Pak. Ya. Berarti Bapak kelasnya kalau ngelihat yang mahal-mahal. Kita cari yang kelas lebih murah. Ya, 35.000 sampai jutaan. Ya, sampai jutaan. Nah, kalau Pak David ini membeli jam tangan senilai 1 juta atau 500.000, dia beli aja, dia pakai, dia nggak merasa apa-apa. Ya fine, saya ada duit, diberkati Tuhan, saya pakai jam tangan, fungsinya itu. Tapi kalau diterjemahkan dalam laporan pencatatan keuangan, kita akan bertanya gini, saya sudah keluarkan uang 1 juta, saya dapat manfaat apa? Manfaatnya bisa lihat jam, bisa ini, Oke, dibandingkan lagi. Kalau saya pilih yang 500.000, manfaatnya apa? Sama. Saya pilih yang 100.000, beda tipis. Milih yang 30.000, ya rada beda dikit. Yang beda gengsinya. Nah, ini adalah value-nya itu. Yusuf itu ketika dilepas jubahnya dari jubah anak manja, dia bisa marah, dia bisa kepahitan, dia bisa ini, segala sesuatu, tapi dia memilih untuk mengenakan jubah hamba dan dia tetap bekerja. Filosofi dari kita mencatat setiap penghasilan dan pengeluaran kita, seperti yang kemarin saya sampaikan adalah paksakan 20% dari penghasilanmu ditabung. Nggak bisa kalau nggak dipaksa. Memang daging itu lemah. Berapapun lah pendapatan kita, mau kecil mau gede, harus dipaksa. Begitu terima, sisihkan. Ini untuk ditabung. Nah, pencatatan inilah yang Bu Hana ceritakan tentang laporan keuangan itu. Laporan keuangan pribadi. Makanya beliau ceritakan cukup pakai note, pakai handphone, pakai catatan-catatan gadget kita sendiri. Tapi belajarlah mulai dari hal-hal semacam itu. Karena apa? Kuncinya adalah Tuhan siap untuk memberkati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus dididik, diproses. Kerja keras, berhemat. Tadi liability, ya, tidak berhutang, pinjol, jauhkan pinjol daripadaku ya. Tuhan jauhkanlah pinjol daripadaku. Doa itu salah satu doa yang boleh dikatakan tuh, ya. Liability kita kurangi sekecil mungkin. Kita kumpulkan aset-aset yang berharga, dicatat. Saya boleh bersaksi sedikit. Ketika masa-masa awal saya bekerja di Jakarta, saya tuh tidak menyangka ternyata begitu dicatat ya. Pengeluaran besar itu ternyata adalah parkir. Percaya nggak? Berhenti dulu 2.000 sih, sekarang udah 5.000, 2.000. Tapi itu berkali-kali kita nggak hitung. Itu menyebabkan kalau kita tidak catat, kita nggak tahu. Kita pikir yang besar itu bensin. Karena kalau belinya sekian liter, uangnya banyak. Tapi kalau bayar parkir 1.000 nggak kerasa. Tapi beli bensin 1.000 bisa buat muter-muter parkir 10 kali. Parkirnya 10.000, bensinnya 1.000. Kira-kira begitu. Belajarlah untuk mulai ini. Dan ini yang kita harus kerjakan. Bekerja keras, kemudian terobosan itu Tuhan itu sediakan kok, pasti. Orang mikirnya gini aja lah, koruptor aja diberkati loh, koruptor tuh kaya-kaya loh, kamu kalah kaya sama koruptor, pasti saya jamin. Kalah ya Bu ya? Nah, koruptor aja diberkati, kita mau kerja pasti diberkati. Tapi harus mau kerja.
Dan tadi, jangan gengsi tadi. Tidak malu untuk meminta 3 roti tadi. Hikmat, pengetahuan, dan seterusnya. Seperti yang saya janjikan, kita tanya jawab. Saya buka pertanyaan, yang menarik ada hadiah. Dan saya dengan Bu Hana akan saling bersaut-sautan. Jadi Bu Hana tetap terus barengan ya Bu ya. Setuju ya Bu ya Siap, gini ya siap. caranya ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Siapa acungkan tangan yang mau pengen hadiah? Tes 1, 2, terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas terdengar. Terima kasih. Nah, waktu tadi disampaikan laporan keuangan berguna sebagai indikator atau evaluasi, ini boros atau pelit gitu ya. Setiap catatan uang masuk dan uang keluar dengan dipaksa 20% untuk tabungan di setiap uang masuk ya. Secara jujur gini Pak, sebagai ibu rumah tangga dari awal konseling pernikahan 6 bulan, saya dan suami, saya mencatat semua uang masuk dan keluar. Pertanyaan saya adalah gini, ketika kita mengalami kejenuhan mencatat, sebenarnya apa yang Bapak dan Ibu bisa bagikan sehingga kita bukan orang keuangan katakan, kita mungkin di bidang gunung agama, yang lainnya gunung pendidikan, tapi kita bisa menjadi tertarik saat kita melihat keuangan ini benar-benar menjadi satu kebutuhan. Dan plusnya adalah, adakah solusi dari pengalaman Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari saat yang 20% itu nggak bisa dipaksakan. Karena ternyata pengeluaran lebih banyak. Dan semua pengeluaran yang lebih banyak itu pun sudah diminimalkan sekali. Biasanya sih jawabannya adalah pendapatan tambahan. Tapi hal praktisnya pendapatan tambahan apa nih yang kami para Yusuf bisa lakukan sehingga akhirnya khususnya Yusuf kalau di Gunung Pangan untuk saat ini bisa kita terobos dengan terobosan-terobosan yang natural dan supranaturalnya bisa lebih praktis Pak dengan pelajaran keuangan ini. Jadi pertama yang saya tanyakan adalah motivasinya menghadapi kejenuhan mencatat di tengah harga-harga yang haleluya. Dan yang kedua berbagi dong pemasukan tambahan sehingga Gunung Pangan kita bisa lebih cepat selesai. Untuk hal-hal yang kita bisa lakukan mulai dari rumah kita dan juga tanah-tanah lahan tidur yang sebenarnya udah dipercayakan pada kita. Tuhan berkati, shalom. Makasih. Dengan Ibu siapa maaf? Ibu Immanuel Purba Pak. Ibu Immanuel Ibu Purba. Puji ya, Pastor Oke. Puji. Saya akan coba jawab yang kedua, nanti yang pertama mungkin dibantu oleh Ibu Hana ya. Menghilangi kejenuhan, karena kalau dari segi ketelatenan dia lebih telaten lah dari saya kelihatan gitu. Nah, Bu, yang kedua adalah betul. Jadi gini, itu kan firman Tuhan katakan. Jadi Yusuf berkeliling, dia sudah tahu dapat visi bahwa akan ada kelaparan, dia siapkan, dia bersiap-siap. Dan dia katakan 20%. Memang Alkitab tidak pernah sembarangan menyebut angka. Angka itu penting dalam Alkitab. Tapi memang 20% ini buat jadi semua dari kita, memang jangan menjadi sesuatu yang harga mati, yang mengintimidasi lah ya. Enggak harus begitu, tapi harus ada. Nah, kemudian untuk tambahan itu Ibu lihat sekeliling aja. Sama kekuatan Ibu di mana? Gitu. Sekeliling misalnya ada di daerah, oh apa yang bisa ditanam? Oh daerah ini saya kayaknya kalau nyambi tanam-tanam ini hasilnya bagus. Seperti yang Pak Steven bilang kemarin, bacalah di koran tanaman apa yang harganya bagus. Itu merupakan salah satu pendapatan. Saya sebagai contoh saya sendiri. Saya seorang engineer, saya bekerja di perusahaan, di pabrik. Yang saya ada pada saya adalah keahlian sebagai seorang insinyur. Nah, ya saya menjual jasa. Ada orang yang perlu dihitungkan, ada orang yang perlu didesainkan. Itu yang disebut kemarin di kuadran pertama adalah kuadran pekerja. Kita harus tarik ke pemberi pekerjaan. Pemberi kerjaan ke siapa? Belum bisa memberi pekerjaan ke orang lain, ke diri sendiri. Kerja lebih keras. Di atas semuanya doa ya Bapak Ibu ya, karena ketepatan itu penting. Ya, tapi gak hanya ketepatan tok, mesti berangkat dari kekuatanmu juga. Gitu. Misalnya saya backgroundnya insinyur terus tiba-tiba suruh ngelukis gitu ya, nggak laku nanti lukisannya.
harus yang saya punya kekuatan di situ. Dan itu akan menghasilkan, dan itu benar-benar menghasilkan. Ya. Kemudian yang saya sebut kemarin ada aset yang namanya network, jaringan, kenal-kenalan. Ini sama saudara-saudara seiman sama ini. Ada aset yang namanya, nah ini yang baru, yang aset dunia maya. Ya, mungkin ibu mulailah lihat YouTube, mulailah bikin podcast, apapun. Itu semua bisa dilakukan Bu. Tapi ingatlah, ada niat, ada tekad, determination, dan kita doa. Ya, percayalah, yang Tuhan itu pasti mau memberkati. Cuman dia lebih peduli untuk memproses kita. Kemarin saya sharing, hartanya Ishak itu diambil Esau. Padahal dia memberkati Ishak 100 kali lipat. Tuhan gak ribet tuh ngurusi hartanya. Tuh dulu aku yang ngasih loh, itu tak kasih ke Ishak. Ambil aja. Hartanya Salomo, Tuhan juga gak ribut, emasnya kemana? Kita yang masih suka ribut. Ayo silakan Bu Hana. Oke, makasih. Kayaknya mesti pindah Mesti di sini. agak ke tengah. Di sini rada itu. Agak ke tengah, Hana, ke tengah. Ya, oke, makasih Ibu. Jadi begini, balik lagi ya, memang dalam satu kegiatan yang memang rutin dikerjakan, itu penyakit paling banyak itu bosen, jenuh, karena itu rutin. Pencatatan, apalagi tahu hasilnya kok enggak tambah bagus ya, karena harga tambah naik kan, jadi hasilnya kok tambah jelek, tambah lesu begitu kan. Itu penyakit semua orang, kita semua mengalami. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau saya mengalami hal itu dan pernah mengalami, saya akan begini, pengeluaran kalau sudah rutin, kita bisa membuat perkiraan. Kurang lebih saya kalau belanja sayur sekian, buatlah prosentase Bapak Ibu. Dengan gaji atau pendapatan saya sebulan kurang lebih di kisaran sekian sampai sekian, itu biasanya untuk belanja sayur sekian, belanja ikan sekian, lalu untuk pelayanan sekian, untuk begini, sudah ada pos-pos yang memang rutin dari pencatatan-pencatatan kita sebelumnya. Di situ kita bisa buat rata-rata kurang lebih berapa. Nah, dari rata-rata itu kita bisa prosentase. Prosentase itu range memang, sekitar dari prosentase sekian sampai sekian, itu paling tidak jadi patokan untuk bulan-bulan ke depan kurang lebih akan sama, tidak akan beda jauh, benar kan? Jadi kalau kita sudah mengantongin angka prosentase atau rata-rata ini, bila suatu saat kita pingin sejenak beristirahat, refreshing, karena bosen, jenuh, hal yang rutin, kita masih bisa istirahat, tapi kita bisa pantau itu semuanya tetap pengeluaran, semuanya tetap dalam batas aman karena di range rata-rata itu. Istilah kerennya ya spending cap. Spending cap itu batas teratas, batas terbesar pengeluaran kita. Dapat dari mana angkanya? Dari rata-rata kita tiap bulan. Jadi boleh Bapak Ibu, kita nih tetap manusia ya, kita perlu istirahat, kita perlu refreshing. Mau break sebentar boleh, sebulan, 2 bulan, tapi kita tetap jaga pengeluaran, jadi bukan berarti karena istirahat biar seenaknya, nggak bisa, kan itu tetap jalan seperti biasa, tapi kita tetap pantau itu masih dalam batas-batas spending cap-nya kita rata-rata. Istirahat dulu, refreshing, do apapun yang positif tentu saja untuk refresh kita. Sambil mulai melirik kanan kiri, kira-kira di keluarga kita siapa ya yang kita bisa ajarin juga. Saling berbagi, plus mewariskan kebiasaan yang bagus ini, habit yang bagus. Mungkin kita bisa ajarin para pengerja kita di gereja, ajarin dia juga untuk melek, untuk disiplin di keuangan, di tengah-tengah istirahat. Bapak Ibu, kalau kita ngajarin, kita berbagi, itu kita tuh lebih seger loh. Karena apa yang di pikiran kita kayak tersalurkan. Percayalah, jangan pelit. Kalau kita bagi, itu kejenuhan di kepala kita itu kayak disalurkan turun ke murid kita. Entah itu anak kita, para pengerja di gereja kita, atau rekan siapapun, itu kita bisa. Dari situ akan mempercepat, menurunkan tensi, ketegangan, kejenuhan di pikiran. Begitu udah mulai segar, fresh, ya balik lagi itu the laptop. Karena keuangan itu tetap membutuhkan konsistensi, disiplin, tetap membutuhkan kerajinan, pupuk dirimu.
Mau nggak mau? Kita mau jebol apa enggak? Nggak mau kan? Kepingin keuangan tetap oke, malah lebih bagus, so tetap perlu dipantau. Itu tips dari kami. Makasih. Ya Bu Immanuel, ada PIN Infinity and Beyond. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain supaya makin Yang di semangat. belakang mungkin. Oh itu dulu. Sebentar. Saya mau nanya. Halo? Iya, shalom Pak. Saya mau nanya ya, sebagai pelayan Tuhan, saya pelayan Tuhan ya. Boleh enggak ya hamba Tuhan itu berbisnis itu ya? Kayak jualan mie untuk biaya pemasukan gitu. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Ya, Sangat boleh Pak. Ya ini yang sering kali kita itu Ya ini salah kaprahnya perlu diluruskan ya Pak Haryanto ya. Ya, jadi gini. Pas Bapak tanya, silakan Pak. Hamba Tuhan boleh enggak berjualan? Pak Abraham itu hamba Tuhan enggak Pak? Abraham berdagang enggak dia? Berdagang. Ishak investor malahan. Ya Rasul Paulus pekerja, dia membangun tent maker. Nah, bahkan ada ayat yang berkata, yang nggak bekerja jangan makan. Tapi memang ada ayat yang berkata lembu yang sedang mengirik dia berhak untuk makanannya. Ya, jadi hamba Tuhan, teman-teman semua hamba Tuhan, bekerjalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bahkan Tuhan akan memberkatimu jauh lebih dari itu. Yang saya sebut kemarin, pinjamkan padaku 3 roti. Kalau Bapak Ibu sendiri bekerja dan punya berkat, kan bisa dari roti yang dari Bapak Ibu yang punya. Tapi jangan khawatir, kalau kurang kita pinjam lagi 3 roti dari si tukang roti di Bethlehem itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kenapa pinjamkan 3 roti? Kenapa roti dipilih sebagai kata yang dipinjamkan? Orang kalau minjem roti nggak mungkin minta nagih pakai bunga. Bisa nggak Pak, pinjam roti 3, nanti balikin 4 ya gitu. Nggak ada. Kalau duit iya, roti dipinjamkan, ya. Jadi sangat boleh. Oke, saya tambahkan ya. Malah sangatlah bagus jika suatu pelayanan itu bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak tergantung hanya dari donatur. Kita nggak pernah tahu Tuhan menggerakkan orang itu untuk mendonasikan sesuatu, nabur untuk pelayanan kita. Mungkin Tuhan menggerakkan, tapi orangnya mau nggak? Kan gitu. Ada banyak faktor yang kita nggak bisa ukur. Sedangkan pelayanan harus jalan, jiwa-jiwa harus dituai. Yang miskin itu perutnya tetap perlu diisi. Yang lapar itu, kalau enggak nanti marah. Betul kan? Apalagi waktu Covid, banyak toko tutup, banyak yang di PHK. Kelaparan mereka. Anaknya belum kasih makan, saya sendiri lapar enggak apa-apa, tapi anak saya bagaimana? Itu nggak bisa ditunda Bapak Ibu. Tadi Bu Panglima juga kesaksian, jiwa-jiwa itu nggak bisa ditunda. Dan itu nggak bisa kita nunggu, saya nggak ada uang, saya nggak ada sumber dayanya. Betul, kita bisa melayani dengan pelukan dan sebagainya, tetapi uang juga tetap perlu. So, alangkah lebih baiknya suatu pelayanan, Bapak Ibu yang juga melayani ataupun full timer atau apapun, tambahlah lagi, carilah penghasilan, bekerja, doa minta Tuhan. Kita sudah diajarin berbagai tips, misalnya bangun lebih pagi sebelum jam 5 SMA. Masih ingat Bapak Ibu SMA? Oke, terus saya nggak perlu ulangin ya SMA, ambil berkat segala macam, terus deklarasi pagi-pagi, tarik berkat. Almarhum Pak Agung sudah bolak-balik mengkhotbahkan mengenai the power to get wealth. Dengerin lagi caranya gimana, tipsnya kita coba praktekkan yang supranatural. Lalu sambil dalam keseharian kita lirik kanan kiri, lihat sekeliling, ada potensi apa ya yang bisa saya kerjakan, ada peluang apa, dipertemukan dengan siapa yang mungkin kita bisa ajak kolaborasi. Itu Bapak Ibu, pasti terbuka. Yang penting kita lakukan bagian kita, Tuhan baru bekerja. Tapi kalau kita cuman diem, merenung, ya ini gimana? Ya nggak akan datang, karena kita nggak lakukan bagian kita. Begitu Bapak Ibu ya. Oke.
Waktu kita masih 1 jam, jadi masih lama. Bu Hana silakan lanjutkan. Tapi gini, kita akan, yang penting ya, Bapak Ibu jangan bosen, jangan ngantuk. Tujuan dari kita bertemu di sini adalah Bapak Ibu mendapatkan suatu pewahyuan, Tuhan bicara apa yang akan dilakukan. Mulai perjalananmu di kelas Yusuf ini, perjalanan sebagai Yusuf, Yusufnya Tuhan. Nah, untuk itu mari konsentrasi, mari tetap belajar ya. Yusuf itu belajar juga, belajar banyak hal. Jadi Bu Hana silakan slide-nya Bu Hana dilanjutkan. Saya memang slide yang saya siapkan praktis. Slide yang saya siapkan praktis tidak bisa dipakai karena saya menyiapkan slide untuk lebih ke arah cash flow untuk satu project, untuk perusahaan besar. Jadi mungkin menurut saya udah nggak gitu tepat. Jadi silakan Bu Hana lanjutkan. Nanti kita akan saling bersaut-sautan mengisi di mana yang kita saya rasakan perlu, dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, angkat tangan, raise your hand. Oh, ada angkat tangan tuh. Oh ya. Panitia tolong yang di belakang sendiri itu. Yang di belakang. Itu antusias, kita perlu sambar itu. Tuh yang belakang sendiri tengah. Oh iya. Oh banyak ya. Banyak ya. Silau Pak, maaf. Ya, berarti lanjut dulu aja Pak. Di sini nggak kelihatan apa-apa. Yang berdiri Bapak. Nah, itu Bapak yang berdiri itu sangat antusias. Nanti dulu ya Pak, ini setelah ini. Shalom. Bapak yang kedua. Shalom. Shalom. Dari pembicaraan Ibu dan apa yang saya terima, apa yang Bapak katakan tadi, yang 20% kita wajibkan untuk kita spend, apa kita simpan. Itu untuk Papa atau Mama yang simpan? Siapa yang simpan 20% itu? Papa atau Mama? Kalau kasih ke Mama habis juga. Lalu siapa tadi? Lalu harus cari tambahan katanya. Lalu harus cari tambahan. Dengan mencari tambahan akhirnya kita pulang-pulang malam. Hubungan kita dengan istri dan anak-anak akhirnya mulai renggang. Oh Papa sekarang pulangnya malam terus nih. Nah apa ini kita? Apa kita harus cari tambahan itu untuk berlibur atau bagaimana? Mohon di. Pak, yang simpen siapa? Yang nyimpen yang pinter nyimpen duit Pak. Ya, kalau bapaknya pinter nyimpen duit, bapaknya. Kalau ibunya pinter nyimpen duit, ibunya. Kalau dua-duanya nggak pinter, titipin saya. Ya, jadi ya memang orang tuh beda-beda. Ada yang hatinya lemah lembut. Kalau ada orang ngeluh dikit dikasih duit, tabungan dikasih. Ya jangan suruh nyimpen duit yang begitu. Jadi bendahara juga nggak bisa yang begitu. Nanti duit panitia juga ikut hanyut semuanya. Ya harus tegas hitungan kayak Bu Hana gini nih. Jelas nih ada hitungannya nih. Kalau ambil uang ada tanda terima ya Bu ya. Nah itu Pak. Kemudian tambahan yang saya maksudkan sini Pak. Justru ini loh kita belajar di kelas ini. Bapak lihat nggak Yusuf itu bermasalah dengan Manasye dan Efraim? Bapak lihat nggak Yusuf itu bermasalah dengan Manasye dan Efraim anak-anaknya? Bapak tadi kan khawatir kalau kerja tambahan pulang malam hubungan tidak baik. Bapak lihat nggak ada masalah antara hubungan dalam keluarganya Yusuf? Nggak ada. Yusuf adalah sangat sedikit tokoh. Mungkin kalau nggak satu-satunya di perjanjian lama yang kita nggak temuin salahnya. Betul ya? Yang hamba Tuhan nih. Ya. Di perjanjian lama tuh banyak daftarnya gitu. Oh, Musa, semua kena lah. Abraham semua kena. Yusuf ini satu, Yusuf dan Daniel. Ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Yusuf dan Daniel itu sedikit sekali salahnya. Bahkan tidak didapati salah. Jadi Pak, tujuannya adalah, poinnya adalah, kalau kita mencari dengan ketepatan, dengan berdoa dan mencari yang kekuatan kita sendiri, seperti yang saya tadi cerita, saya seorang insinyur ya, saya carilah pekerjaan tambahan yang mendesainkan orang, kan saya nggak perlu saya harus di pinggir jalan sampai malam.
Saya masih bisa dengan anak saya masih bisa nemenin anak saya nonton TV, ngobrol, ngasih tahu sambil saya bekerja. Hasil ada dan tidak perlu mengorbankan yang lain. Dan milikilah Pak keyakinan, jangan punya pandangan gini dulu. Kalau saya nyari duit tambahan, nanti hubungan keluarga saya akan jelek. Nah itu yang nggak boleh, itu seperti mengutuki. Daripada ngomong gitu, mendingan kita ngomong, koruptor aja dapat duit. Gua anak Tuhan, kenapa nggak dapat duit? Ya, mungkin itu masuk dalam topik yang lain Pak ya, di luar topik keuangan saya rasa kalau itu. Yuk silakan yang lain. Maaf yang di belakang yang tadi Supaya berdiri kebagian. itu. Kalau itu topiknya lain Izin, soalnya. Pak. Minta tolong panitia yang di belakang sendiri. Itu sudah ada mic-nya di belakang, Pak. Pak, bisa dulu. Ya, silakan Ya. Pak. Shalom, Shalom. Pak siapa Pak? dari Pak Hendra Salagi. Pak Haikal. Ya, dari Riau. Gini Pak, mau nanya Pak. Saya bersyukur bisa mempelajari accounting Pak ya. Artinya kan kita ini pasukan ini pasti nanti tentu akan buat lawatan ya di provinsi kita masing-masing, di kota kita masing-masing. Nah mungkin kalau setiap lawatan itu kan tentu ada lawatan yang kalau kita kan ada jangka panjang, jangka pendek, jangka ini gitu kan Bu, Pak. Jadi kalau mau buat lawatan itu kan kadang-kadang butuh finansial seperti ini. Artinya apa? Ketika nanti mau buat ada donatur, ada apa gitu masuk keuangan, lalu ada pengeluaran. Nah itu kadang-kadang pencatatan kita itu habis selesai lawatan udah paling dipoto sisa sekian. Nah itu kadang-kadang kan jadi sensitif. Karena kan uang ini kan sensitif ini. Gitu. Ya itu mungkin bisa tambahan tips. Lalu yang kedua, mungkin kalau kita lihat kayak Yusuf ini kan ketika dia juga dikasih kesempatan sama Firaun kan artinya dia mempunyai planning. Bagaimana dia mengumpulkan, dikasih mimpi sama Tuhan gitu kan. Jadi mungkin buat kita pasukan-pasukan kita minta ya sama Tuhan bagaimana untuk lawatan-lawatan apa sih yang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kota dan di provinsi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi maksud poin dari pertanyaan Bapak adalah belajar untuk pencatatan after kegiatan pelayanan, begitu ya Pak? Iya Bu, iya. Oh oke. Saya langsung jawab sebentar aja ya, sebelum yang Bapak itu. Mohon maaf ya Pak, keselak terus. Jadi pencatatan atau pertanggungjawaban, terutama dalam bentuk laporan keuangan, terutama setelah kegiatan apapun, baik di suatu perusahaan ataupun sebagai karyawan ataupun untuk pribadi, bahkan terutama untuk pelayanan. Karena pelayanan terutama itu kan uangnya dalam tanda petik, istilahnya kan bukan milik sendiri biasanya. Ya walaupun ini uangnya Tuhan ataupun semua juga uangnya Tuhan, perusahaan juga uang Tuhan. Tapi intinya kalau pelayanan kan istilahnya bukan uang sendiri ya, menyangkut uang dari banyak donatur, dari banyak kepentingan yang mau ambil bagian dalam pelayanan itu. Laporan pertanggungjawaban di keuangan sangat penting. Sebenarnya untuk bikin laporan untuk suatu pelayanan, kita cukup buat yang simple sederhana aja. Prinsip pemasukan dikurangin pengeluaran. Kita bikin semacam kayak tabel aja. Ini mungkin slide-nya sudah enggak, tapi di PPT yang saya buat juga lebih complicated dari itu. Jadi saya cerita aja. Prinsip dasar dari keuangan yang kita sebut dengan jurnal itu kayak tabel, ya ada kolom-kolom ya. Mungkin Bapak Ibu saya coba jelaskan detail. Ada tanggal, lalu ada keterangan, deskripsi transaksinya, pengeluarannya buat apa saja, misalnya transaksinya penaburan dari si A atau penaburan NN, no name, sebutkan. Setiap kali ada uang masuk dan belanja apa saja itu ditulis semuanya lengkap, walaupun sampai yang kecil-kecil dicatat. Mau keluar cuma 500 perak, 1000 perak untuk bayar parkir pun dicatat. Kalau mau diakumulasi boleh, tapi dengan kesepakatan panitia. Lalu kolom berikutnya ada penerimaan atau debit dan pengeluaran atau kredit. Semuanya dicatat, nanti debit yang pemasukan berarti masuk di debit, yang pengeluaran masuk di kredit Pak. Di kolomnya, ya kalau nggak ada gambarnya agak susah ya Pak Haryanto ya. Oke,
Saya terima kasih Pak Haikal, pertanyaannya bagus. Dia dapat saya kasih kaos rock. Jadi ayo pancing semua pertanyaannya bagus. Pertanyaan Pak Haikal yang paling penting adalah nomor 1 adalah beliau ini mengingatkan kita akan accountability. Bisa bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Semua kita belajar laporan keuangan untuk pribadi, untuk supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran kita. Kalau kita terbiasa dengan tanggung jawab untuk diri sendiri, kita akan tanggung jawab untuk gereja, kita akan tanggung jawab untuk lebih besar. Nanti kalau dipercaya tanggung jawab untuk negara dan seterusnya. Jadi prinsip laporan ini, keuangan ini, pencatatan ini, tadi ada yang Bapak tadi bilang bosen ya, tapi ya jangan bosen. Karena ini bicara tentang akuntabilitas. Sifat bisa bertanggung jawab. Kedua adalah perencanaan. Beliau tadi sampaikan ada 2, accountability dan planning. Memang perlu, makanya ini penting banget. Laporan, kita belajar laporan, nggak usah terlalu sibuk dengan teknis yang ada. Semua presentasi ini akan ditaruh di dalam satu link di internet yang Bapak Ibu bisa akses. Nanti dari panitia akan dapatkan. Tapi poinnya adalah itu, belajarlah accountable dan belajarlah buat planning, buatlah perencanaan. Ya, terus satu yang tadi silakan. Yang udah lama tadi itu dulu. Nah. Namanya Mas? Halo Pak, nama saya Dwi Pak. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin pertanyaan saya sepele karena saya bukan orang accounting gitu ya. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan untuk mencatat ya pengeluaran sampai tahu biaya parkir itu adalah terbesar gitu ya. Oh, itu saya mau tanya, memastikan dalam mencatat itu apakah semua dalam satu hari itu meskipun kecil itu apakah semua itu dicatat semua gitu. Itu pertanyaan pertama saya gitu Pak. Pak, ini pertanyaan saya ada 4, apakah dibacakan semua atau satu-satu dulu? Bapak pilih 2 yang terbaik, yang paling penting. Yang kedua ini yang setelah tadi dicatatkan untuk menentukan batasan pengeluaran kita ya atau sensor tadi gitu ya Pak. Nah misalkan kita dapat penghasilan kemudian kan tadi 20% save ya, kemudian yang lainnya untuk kewajiban-kewajiban kita, sisanya 80% itu. Nah yang dimaksud batasan itu apakah batasan dalam pengeluaran kita itu yang penting uang kita itu tidak habis atau sekian persennya begitu Pak? Oke, saya jawab Pak, biar cepat ya. Nomor 1 tadi tentang mencatat, tipsnya begini Pak. Itu tergantung kita. Kalau saya catat setiap hari. Jadi kalau malam sudah timbang mau udah nggak bisa mikir banyak-banyak, tinggal yang gampang-gampang saya catetin. Kan masih ingat. Kalau udah seminggu lupa Pak, parkir di toko sini lupa kalau seminggu. Kalau parkir pasti tiap hari. Tapi percayalah yang Ibu Hana katakan tadi, Bapak cukup mencatat itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, paling sebulan. Habis itu Bapak akan punya gambaran yang namanya expense cap tadi. Oh kira-kira segini gitu. Punya feeling lah. Tapi itu penting dan mencatat itu penting. Tanpa Bapak belajar mencatat dan tertib, Bapak nggak akan timbul feeling. Nggak bisa. Terus yang kedua adalah tentang 20%. Nah, ya itu presentasi ya Pak ya, memang betul, bukan sesuatu yang kita diharuskan, bukan. Usahakan, karena kalau tidak diusahakan, nah sekarang gini saya tanya nih orang segini banyak ya, termasuk saya sih. Kalau misalnya kita terima gaji nih ya, 100 gitu. Kita keluarkan dulu 20, kita pindah ke rekening lain. Yang nggak ada kartu ATM-nya bila perlu. Kalau ngambil mesti bawa buku. Kira-kira hidup kita sebulan hidup nggak? Tambah kurus nggak? Enggak loh. Tapi kalau nggak Bapak pindahin, 100-nya juga habis. Itu perlunya membandingkan, menghitung dengan bijak. Perlunya kita membandingkan beli jam tangan 100.000 sama jam tangan 1 juta itu bedanya apa? Gengsi tadi. Ya mungkin kalau memang urusannya kekawetan ya boleh, tapi yang lain lagi. Nah, disiplin tuh di situ Pak. Dengan Bapak diambil 20% untuk ditabung,
Kalau memang benar nih sampai 20% Bapak kelaparan ngutang ya jangan. Tapi percayalah itu bisa. Pengen contoh Pak, pengen contoh. Kita kenal nih orang nih, sangat terkenal lah. Bapak kenal petinju yang terkenal dulu, Leher Baja itu. Penghasilannya selama dia berkarir 400 juta US Pak. Dia sekarang utang Pak. Utang sekarang, utangnya besar sekali. Dia sekarang bertinju untuk membayari tagihan dan utangnya. Jadi bukan berapa besar jumlah uang yang Tuhan percayakan, yang diberikan pada kita, tapi bagaimana memanage. Kemarin Pak Stephen bilang, memanage itu membuat kita mempunyai keberanian melangkah, mempertanggungjawabkan, dan Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Poinnya itu. Banyak orang yang penghasilannya di mata kita kecil, tapi menyekolahkan anaknya sampai lulus, sekolah di luar negeri. Memang matematika tidak berlaku di sini, karena itu hubungannya di hati nih Pak. Makanya kita bicara tentang bagaimana Tuhan akan bicara ke hati Bapak Ibu sekalian dan mengarahkan. Mathematics doesn't work Pak. Matematika tidak bekerja di sini. Jujur. Ya jelas lah 400 juta US sekarang utang kok. Sementara kita tahu banyak orang yang kerja dengan gaji UMK, kerja di pabrik, anaknya sekolah, dapat S2 dari universitas bagus dan seterusnya. Matematika tidak bekerja. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan kerja keras. Ibu lagi. Nah, ini saya nggak boleh minggir-minggir Bu. Kalau saya minggir, respect. Ya, Shalom Pak Haryanto sama Ibu Hana. Saya mau bertanya, saat ini saya perlu upgrade. Jadi saat ini juga belum memulai melakukan sesuatu. Yang saya perlu bersiap adalah untuk pelaporan keuangan. Tadi sempat di-sharingkan bisa dengan cara yang praktis. Nah itu apakah saya perlu mendownload misalnya aplikasi? Karena setelah pencatatan keuangan, begitu dikaitkan dengan UMKM, nanti ada ujungnya dengan laporan perpajakan. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya terus terang belum tahu Bu apps-nya ada atau tidak, tapi kalau dicari saya rasa ada ya. Cuman kalau udah Ibu masuk ke era UMKM ya udah mungkin harus kayak mulai udah pakai workbook-nya Excel, itu lebih bagus ya. Excel kalau didalami betul, workbook-nya itu powerful sekali. Bisa untuk nyatet, bisa untuk banyak hal Bu. Tapi ya itu, apps pasti ada, tools kita bisa cari, tapi niat kita ini loh yang penting itu. Niat kita, keyakinan kita, keberanian kita melangkah, dan kita terus bergantung ke Tuhan. Ya untuk itulah kelas Yusuf ini. Saya mau jujur katakan ya, banyak kelas-kelas investasi yang mungkin Bapak diajarin main trading, apa tuh, head, shoulder, apa itu, dapat duit bisa loh. Tapi bukan itu, kelas kita bukan ini. Kelas kita bukan ngasih tahu tips bahwa Pak, Bu lakukan ini supaya dapat duit, enggak. Rubah dalam hatimu. Kejar, engkau adalah Yusuf. Engkau akan melewati proses. Tapi ujungnya engkau adalah Yusuf. Ya. Oke, saya rasa pertanyaannya udah cukup ya. Bu Hana mau lanjutin dulu sebentar atau ada lagi? Hebat, antusias semuanya. Halo. Sebentar ya. Shalom, kenalkan Shalom. nama saya Ibu Lili. Saya punya cara yang berbeda. Saya minta pendapat Bapak. Menurut saya konyol gitu ya. Anak-anak saya juga menilai seperti itu. Nggak ada planning, nggak ada ini. Tapi saya suka menulis. Jadi setiap kejadian itu saya tulis. Jadi saya campur itu keuangan, pengeluaran, dan kejadian apa aja hari ini. Itu saya tulis gitu ya. Sampai hari ini saya suka menulis gitu. Setiap apa yang saya kerjakan. Nah konyolnya begini. Sampai hari ini saya itu belum pernah bisa ngasih makan anak saya. Belum bisa nyekolahin anak saya. Tapi mereka selesai S1. Ya. Sampai hari ini saya juga ngontrak ya 1 bulan 3 juta. Saya ada doa ya. Saya juga ada bimbel, padahal saya nggak pinter ya. Ada bimbel bahasa Inggris gitu, ada bimbel matematika. Memang nggak besar, tapi semua berjalan.
Anak saya juga buka properti. Anak saya itu pegangnya bukan satu ya, anak saya 5 laki semua. Dan semua itu saya menimba dari Mahanaim. Saya dulu 10 tahun, saya keluar, saya merasa saya bisa, saya buka sendiri gitu ya. Dan saya punya usaha laundry, dan laundry itu saya pakai untuk memberi makan jiwa-jiwa. Dan anak saya punya agenda masing-masing. Kalau kamu mau sekolah, ya gimana caranya? Jadi mereka jualan nasi, maaf Ibu, tolong jualan, jualan. Nah, seperti itulah dia punya cara. Terus ada yang sudah menikah satu juga. Gimana caranya? Mama juga punya agenda, saya memberi makan orang sejagat, istilah saya. Walaupun laundry itu memberi makan, walaupun laundry itu nggak besar, tapi sudah ribuan saya memberi makan. Nah, jadi saya mau bertanya, dengan cara saya yang konyol itu, menurut Bapak bagaimana? Yang pin. Nah, jadi saya boleh dibilang nggak ada planning, tapi berjalan semuanya. Ya. Tapi saya mengkawal dengan doa. Saya suka ribut sama Tuhan. Ya gimana ini anakku mau begini ya, gitu ya. Nah, itu aja. Sampai sekarang berjalan, puji Tuhan. Nah. Ajaib. Bu siapa Bu? Namanya Ibu siapa? Lilin. Ibu Li. Ya, ajaib luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Saya minta pinnya. Saya minta pin satu yang tulisannya Infinity and Beyond. Apa? Oh, ada habis. Oh ya udah, cari yang lain ya Bu ya. Nah, Ibu Li ini menyaksikan sesuatu yang sebetulnya ingin kita capai dari kelas ini. Nggak harus semua sama, bukan uniform, tapi unity. Perjalanan Tuhan dengan beliau seperti itu. Saya dan Ibu Hana nggak pernah bilang kalau kamu nggak mencatat terkutuklah kamu. Enggak. Cara kita mencatat, cara kita disiplin, cara kita accountable ini. Tapi kalau Tuhan bicara yang lain ke Bapak Ibu, kerjakan dengan sepenuh hati. Nggak ada yang konyol. Nyatet. Ibu mungkin saya mendorong Ibu untuk tulisannya bisa dipublish, diterbitkan. Karena tulisan itu mungkin adalah pembicaraan dialog Ibu dengan Tuhan. Tulis, dipublish. Itu akan memberkati banyak orang dan Ibu akan lebih diberkati lagi. Ya. Tidak ada sesuatu yang harus begini, harusnya itu yang nggak ada. Gitu. Perjalanan kita itu akan beda-beda. Saya punya perjalanan, Ibu Hana punya perjalanan, Bapak Ibu punya perjalanan sendiri-sendiri. Temukan perjalanan itu. Dan itu akan membuat kita benar-benar namanya kita tahu dan kita puas gitu. Oh, sampai Daud bisa bicara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dirasain benar-benar di mulut gitu. Kebaikan Tuhan. Ya kan, Bu? Tuhan yang ajaib kan? Nah, anaknya sekolah S1 semua, bisa bisnis properti, bisa punya laundry, bisa punya banyak hal. Ya, Bu, ini ring ya. Terima kasih. Oke, jadi banyak yang tanya ya setelah dikasih hadiah. Pak, Bapak dulu. Bu, pegang dulu Bapak dulu. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Salam. Kami menanyakan tentang laporan keuangan secara sederhana yang kecil-kecilan dulu. Apa boleh Bapak Ibu laporan keuangan itu minus? Artinya tidak saldo. Memang idealnya laporan keuangan itu pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sehingga harus ada saldo berjalan. Namun karena suatu ketika kurang hati-hati pemegang keuangan tersebut, kwitansi masuk setelah dibukukan ternyata lebih besar pengeluarannya daripada pemasukan, sehingga minus. Kalau minus yang nomboki siapa? Nah, misalnya minusnya itu hanya jangan minta sedikit. saya ya Pak. Mohon maaf.
Kalau minusnya sedikit mungkin bendahara nomboki bulan depan kalau pemasukan baru dimasukkan. Misalnya tanggal Januari, pengeluaran Januari dimasukkan pengeluaran bulan Februari karena ada sisa-sisa kwitansi yang belum dimasukkan pengeluaran. Tunggu pemasukan bulan berikutnya. Yang saya tanyakan, apa boleh laporan keuangan itu minus, Pak? Misalnya minusnya tidak terlalu besar. Terima kasih. Boleh, Pak. Laporan keuangan bisa minus. Ya, laporan keuangan perusahaan-perusahaan minus juga banyak, minus. Yang penting tuh minusnya karena apa, Pak? Kalau minusnya karena boros, ya borosnya dikurangi. Kalau minusnya karena judi, bertobatlah, Pak. Minus gak dosa, Pak. Kan kita dibilangin pinjamkan kepadaku 3 roti. Karena kurang ketelitian, keteledoran, Pak. Jadi belajar lebih teliti, belajar kebuhana, Pak, mencatat, konsisten, teliti. terima kasih, Pak. Iya. Minus Kalau boleh terima kasih. Banyak sekali hal. Karena minusnya enggak banyak. Ya, puji Tuhan. Yang jelas jangan minta saya ya, Pak ya. Oke, Ibu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita sama-sama tahu bahwa kita habis melewati COVID dan banyak sekali perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang tidak tahan melewati badai sitokin, akhirnya gulung tikar. Nah, yang mau saya tanyakan, kira-kira mungkin ada tips apa yang tepat atau mendekati tepat untuk kita boleh melihat bahwa usaha kita masih bisa diselamatkan. Kadang-kadang kita mungkin sudah berusaha untuk kayak tambah modal atau mungkin pinjam ke bank dengan top up atau jual aset untuk membuat usaha kita masih bisa diselamatkan, tapi kadang-kadang masih kok belum bisa diharapkan hasilnya. Nah, adakah tolok ukurnya untuk kita sebagai yang usaha itu melihat bahwa sebenarnya seperti yang menyambung tadi masih minus. Nah, tolok ukurnya apa nih? Atau kan misalkan ada tolok ukur yang oh ya sudah nggak bisa diselamatkan, kita pindah haluan atau gimana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, berarti yang Ibu siapa? Ane. Ibu Ana tanyakan nih konteksnya perusahaan, usaha setelah melewati pandemi ini ada banyak hal ya. Nah, kalau dari saya, Bu, memang ini pertanyaannya kompleks, nggak bisa dijawab singkat. Tapi secara singkat begini, Bu. Kalau namanya usaha, itu yang nomor satu adalah adakah prospek untuk pendapatan? Masih adakah prospek untuk pendapatan? Stream of income, aliran dana masuk itu masih ada atau tidak? Kalau itu masih ada, berapa besarnya? Dan dari situ kita harus menghitung pengeluaran kita, harus di-adjust terhadap yang kita bisa terima tadi. Jadi omset kan bisa turun nih, ya memang turunnya ini macam-macam. Kalau misalnya restoran atau hotel waktu pandemi kan ditutup, turunnya ke 0, ya itu memang udah nggak bisa. Tapi setelah jalan dibuka lagi, apakah buka bisa berapa? Nah, dari berapa yang bisa dapat ini, kita bisa mengatur pengeluaran kita, mengatur semuanya supaya masih bisa masuk. Kalau memang tidak bisa, ya memang berarti harus dipikirkan yang lain, solusi yang lain. Menjawab ya, Bu ya? Iya, terima kasih, Bu. Bu Hana silakan. Melanjutkan. Oke, saya rasa tanya jawabnya sudah cukup ya, udah lumayan.